Hai semuanya, ini gue Let Me Today. Analisa kasus mahasiswa di Bali. Adalah mimpi buruk setiap orang tua ketika mendapatkan kabar mengenaskan ini. Aldi Sahilatua Nababan adalah pemuda asal Siborong-Borong, Tapanuli Utara, kelahiran tahun 1997, yang kuliah di Elizabeth International Bali, jurusan Double Major Room Division. Aldi baru mulai kuliah di Januari 2022, lalu pada bulan Juni sampai Desember 2022, Aldi pun magang di salah satu hotel di Bali. Namun sudah dari 19 Desember 2022 hingga sekarang, Aldi mengajukan cuti 1 tahun alias 2 semester dengan tanda tangan yang bersangkutan serta orang tua di atas materai tanpa alasan yang jelas. Tapi memang merupakan hak mahasiswa untuk mendapatkan cuti. Harusnya di Desember 2022 itu Aldi lulus. Namun karena belum menyelesaikan akademik ditambah dengan cuti, maka kelulusannya pun ditunda. Dan menurut kakaknya Aldi, Monalisa Nababan, pada Desember 2023, bulan depan, Aldi wisuda. Sayangnya hal itu tidak akan terjadi. Selama setahun ini juga tidak ada kejelasan apa yang Aldi lakukan di Bali. Apa ia mengambil pekerjaan lain, pekerjaan sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau entahlah. Pada hari Sabtu 18 November 2023 yang baru lalu itu, pada pukul 9, Monalisa Nababan mendapat telepon kalau adiknya meninggal. AKP Sukadi menerangkan kalau pada saat penanganan awal sempat menawarkan untuk dilakukan tindakan otopsi. Namun keluarga korban tidak menyetujui dan hanya mengizinkan penyuntikan formalin dengan alasan kondisi otopsi itu dipersulit. Jadi ketika jenazah Aldi sampai di Medan, keluarga pun terkejut melihat kondisinya dan menarik surat pernyataan penolakan otopsi. Maka otopsi pun dilakukan di Medan. Hanya pihak keluarga tidak diperbolehkan untuk menyaksikan. Kalau kondisi seperti ini tidak disarankan untuk dilihat karena akan menimbulkan trauma tersendiri dan akan ada salah tafsir lainnya. Lalu gue mau jelasin kronologinya. Pada hari Rabu 15 November, Aldi menghubungi Monalisa meminta uang jajan. Monalisa pun mengirimkannya. Keesokan harinya di hari Kamis, Aldi membacakan struk pengiriman uang. Jadi pada saat itu, masih ada komunikasi antara Aldi dengan kakaknya. Sampai di hari Sabtu 18 November 2023 pada pukul 8.30 waktu setempat, pemilik kos Nyoman Risup Artana yang berusia 43 tahun melihat begitu banyak laler hijau yang berterbangan di sekitar kamar Aldi. Artana mengetuk pintu namun tidak mendapatkan jawaban. Dari kolong bawah pintu kamar Aldi mengalir darah. Sehingga Artana memutuskan untuk memanggil Polsek Kuta Selatan. Dan mereka pun membuka paksa pintu tersebut dengan dibantu oleh juru kunci. Ketika dibuka paksa, Aldi ditemukan dalam kondisi mengenaskan, di balik pintu. Kakinya menyentuh lantai, organ vitalnya rusak, darah mengalir dari hidungnya, dan ada engsel tangannya yang bergeser. Dari video yang beredar dengan posisi kaki Aldi yang tertekuk dan juga tangannya yang seperti ini, ada pembicaraan di mana yang satu bertanya, kok Aldi tidak dipakaikan celana? Yang satu juga menjawab, bagaimana bisa kulitnya terkelupas. Dan juga dari video itu terlihat ada bekas jeratan tali di tangan dan tubuh korban. Dan kalau melihat foto yang ini cukup menjelaskan mengapa posisi korban seperti itu. Kakinya tertekuk menyentuh lantai. Dan tangannya posisinya seperti ini, berarti tangannya dalam keadaan terikat. Dan lihat tali yang ada di sini, talinya ini bergelantung di luar. Pelaku menarik korban dari luar pintu. Kalau melihat tali yang kecil ini dan posisi korban yang setengah tergantung, apa tidak ada seperti suara-suara bentuk perlawanan korban sehingga didengar oleh kedua tetangganya atau orang-orang yang ada di sekitar sana. Karena pasti keadaan tersebut akan menjadi sangat berisik. Korban meronta-ronta, mencoba melepaskan diri. Lihat lagi talinya, ukuran talinya ini kecil. Maksudnya begini, bisa saja ia bergerak meronta-ronta, mencoba melepaskan diri. Namun beda kalau korban dalam keadaan tidak sadar. Pintu yang terkunci, pemilik kos ada bilang kalau tidak ada kunci serep, tapi kurang jelas juga pada saat dibongkar pintunya itu, apakah kunci sedang dalam keadaan nyantol di pintu atau ada slotnya yang terkunci. Karena untuk melakukan ini nggak sulit.
Pada saat pelaku sudah berhasil menarik korban sehingga tidak merasakan ada gerakan apa-apa lagi, pelaku pun melepaskan tali, mengunci dari luar. Jadi tangannya itu masuk dari jendela dan mengunci, lalu menutup jendela dan mendorongnya. Klik, tutup. Jadi ini bukan kasus pembunuhan pada ruang tertutup seperti kata komik Conan. Biasanya kalau ada kasus seperti ini, yang menjadi pertanyaan adalah dengan siapa korban terakhir terlihat. Menurut informasi yang beredar, anak pemilik kos kerap kali datang mengunjungi kamar Aldi. Tapi yang harus diingat di sini, gue cuma mau menganalisa. Gue tidak mau menuduh siapapun. Gue juga gemas dengan para netizen yang kerap kali menuduh sang pacar yang melakukan pembunuhan ini. Padahal belum tentu. Jangan asal main tuduh saja. Apalagi banyak screenshot yang beredar tentang jawaban sang pacar yang kayaknya kok gak berempati banget. Malah membicarakan tentang hutangnya Aldi. Dan membicarakan kalau ia mau putus dari Aldi. Tapi ini semua bukan berarti dia adalah pelakunya kan? Hanya karena menjawab tidak sesuai dengan harapan. Kalaupun ada juga yang berkomentar tentang ya pacarnya itu bisa jadi nyuruh orang untuk melakukan hal ini, itu belum tentu, belum terbukti. Karena dari penemuan sebagaimana yang beredar di video itu, ini biasanya yang dilakukan oleh orang yang memiliki kelainan orientasi. Masih ingat kan kasusnya Ryan Jombang di mana ia bisa ditangkap setelah penemuan mayat yang kelaminnya dirusak. Menurut pendapat Dr. Abdul Munim. Tapi bukan berarti gue menuduh Aldi memiliki kelainan orientasi. Karena bisa saja Aldi menolak untuk melakukan hal yang diinginkan si pelaku dan membuat pelaku marah. Jadi kita nggak usah main tuduh, kita nggak usah ngejudge, oke? Terakhir kali menurut info yang beredar, Aldi meminjam motor anak kos dan membeli nasi di sekitar pukul 2. Tapi 2 dini hari mungkin ya, atau 2 siang. Membeli nasi, membeli jajanan, dan masih ada makanannya itu di kamar kosnya. Jadi sebenarnya ini kasus nggak rumit-rumit amat. Ada banyak clue di situ. Dan gue juga yakin pihak yang berwajib tidak bermaksud untuk mempersulit sebagaimana yang beredar di berita-berita. Jadi kita beri waktu mereka dan mengawal kasus ini sehingga didapat keadilan bagi Aldi Sahilatua Nababan. Turut berduka cita bagi keluarga korban dan relasi korban. Semoga kita semua dapat diberi kekuatan dan penghiburan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.